Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, Miss mau mengajak kita semuanya untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Miss harapkan kita semuanya sehat selalu ya. Baik, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita akan bernyanyi dengan lagu Tuhan Yesus Baik. Anak-anak di rumah boleh bergerak juga ya. Baik, Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang ada di rumah, kita akan memulai ibadah ini dengan doa. Miss undang semuanya untuk sikap berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami mulai dari istirahat malam kami sampai pagi ini. Tuhan masih tetap memberikan kami kesehatan. Tuhan masih tetap menjaga kami sehingga kami bisa mengikuti ibadah online ini. Meskipun kami dari rumah kami masing-masing, tapi kami tetap bersyukur Bapa bahwa semuanya ini terjadi karena berkat Tuhan dan juga rencana Tuhan. Bapa di surga, kami akan memulai ibadah kami ini. Kiranya Tuhan pimpin kami, pimpin ibadah kami ini Bapa, berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini, agar semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan juga anak-anak yang ada di rumah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat dulu satu pujian, firman Tuhan ku dengar. Tanah
Baik, kepada Bapak Joko kami persilahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabar? Ya, Pak Joko berharap semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan berdoa. Mari lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami ingin belajar dari firman-Mu supaya kami menjadi anak-anak yang berkenan di hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekalian, pagi ini kita akan membahas dan anak-anak akan mendengarkan ya renungan firman Tuhan pagi ini ya. Nah, anak-anak coba lihat gambar di depan. Nah, anak-anak pernah mengalami hal seperti ini tidak? Ya, ditunjuk kemudian dikatakan bersalah. Bagaimana perasaan anak-anak? Sedih, betul. Atau anak-anak ada di posisi yang menunjuk. Ih, salah ya. Kita menuduh orang lain salah gitu. Kita mengatakan bahwa dia salah. Bagaimana perasaan anak-anak? Nah, pagi ini kita akan mendengarkan sebuah kisah dari Alkitab yang menceritakan tentang hal yang seperti ini gitu ya. Nah, dikisahkan di dalam Alkitab yang terambil dari Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ceritanya seperti ini. Nah, setelah Tuhan Yesus mengajar, nah semua orang itu pulang ke rumah ya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun ya bersama dengan ke-12 muridnya. Ya, mereka beristirahat karena sudah seharian mengajar orang-orang, sudah melakukan mukjizat dan seterusnya. Nah, keesokan harinya ya pagi-pagi Tuhan Yesus pergi lagi ke rumah Tuhan dan banyak orang datang kepadanya. Mau ngapain? Ya pasti mau diajar lagi, mau mendengarkan Tuhan Yesus berkhotbah, mengajar gitu ya. Yesus duduk lalu mulai mengajar mereka. Nah, Tuhan Yesus mengajar mereka dengan sabar, dengan murah hati, dan dengan sungguh-sungguh. Nah, sementara itu, guru-guru agama dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang wanita yang kedapatan berzinah. Mereka menyuruh wanita itu berdiri di tengah-tengah. Ya, jadi ada seorang wanita yang dibawa oleh pemimpin agama yang kedapatan berzinah, kemudian dia bawa di tengah-tengah. Wah, ramai sekali pada saat itu. Lalu mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Bapak Guru, wanita ini kedapatan sedang berbuat zina. Di dalam hukum Musa ada peraturan bahwa wanita semacam ini harus dilempari dengan batu sampai mati." Wow, mengerikan. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Sekarang bagaimana pendapat Bapak?" Anak-anak, tahu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Mereka bertanya begitu untuk menjebak dia, supaya mereka dapat menyalahkannya. Tetapi Yesus tunduk saja dan menulis dengan jarinya di tanah. Jadi Tuhan Yesus menunduk ke bawah, jongkok begitu ya, dan kemudian menulis di tanah. Apa yang Tuhan Yesus tulis? Nggak tahu. Pak Joko juga nggak tahu, karena kita tidak diberitahu. Tapi bukan itu poinnya ya. Oke. Ketika mereka terus mendesak, ya, jadi orang ini mendesak terus. Bagaimana? Apakah harus dihukum mati atau bagaimana? Mereka ingin menjebak Tuhan Yesus, ya. Mereka ingin menjebak ketika Tuhan Yesus bilang harus dihukum. Nah, Tuhan Yesus nggak punya kasih. Lu dilempari sampai mati loh. Kalau Tuhan Yesus bilang sudah diampuni ya, Tuhan Yesus melanggar hukum Taurat. Nah, ada di antara keputusan ini gitu ya, dan mereka terus mendesak Tuhan Yesus gitu ya. Lalu Tuhan Yesus mengangkat kepalanya dan berkata kepada mereka,
orang yang tidak punya dosa di antara kalian, biarlah dia yang pertama melemparkan batu kepada wanita itu. Wow. Lalu Tuhan Yesus tunduk kembali dan menulis di tanah. Nah, ketika mendengar perkataan itu, orang-orang itu berpikir gitu ya. Ketika mereka sudah pegang batu dan ingin melempar batu itu kepada wanita yang tadi, mereka berpikir perkataan dari Tuhan Yesus gitu. Saya berdosa, kalau saya lempar kan saya berdosa gitu. Nah, setelah mendengar Yesus berkata begitu, pergilah mereka meninggalkan tempat itu satu demi satu, mulai dari yang tertua. Ya, mereka semuanya meninggalkan tempat itu. Kenapa? Ya karena mereka merasa bahwa mereka juga berdosa gitu. Hanya mungkin beda dosanya dengan wanita ini gitu ya. Mungkin di antara mereka ada yang berdosa sering marah-marah, memaki orang, benci orang gitu ya, benci saudaranya gitu ya. Ya akhirnya mereka meninggalkan tempat tersebut. Nah, akhirnya Yesus tinggal sendirian di situ dengan wanita yang masih berdiri di tempatnya. Lalu Yesus mengangkat kepalanya dan berkata kepada wanita itu, "Di mana mereka semuanya? Tidak adakah yang menghukum engkau?" Lalu wanita itu menjawab, "Tidak, Pak." Kata Yesus, "Baiklah. Aku juga tidak menghukum engkau. Sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Nah, itulah kisah dari Tuhan Yesus dengan seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, yang dituduh, dihakimi oleh orang-orang, terutama oleh para pemimpin pada saat itu, harus dihukum sampai mati, dilempari dengan batu. Tetapi Tuhan Yesus dengan kasih-Nya mengampuni wanita tersebut. Karena apa? Ya karena semua juga berdosa. Anak-anak sekalian, sering sekali kita menuduh orang lain, mudah sekali kita mengatakan kamu salah ya, gitu ya. Kamu nggak bener, salah loh kamu ini, gitu. Nah, sering kita menunjukkan kesalahan orang lain. Itu adalah sikap menghakimi. Sikap menghakimi itu adalah merasa diri paling benar, gitu. Saya benar, kamu salah. Saya dong yang benar, kamu salah, gitu. Nah, sikap seperti ini, sikap merasa diri paling benar, ini yang tidak boleh ada di dalam hati kita. Ya, seperti orang-orang tadi yang menghakimi wanita tadi, yang mengatakan harus dihukum. Kenapa? Mereka merasa diri mereka paling benar, gitu ya. Mereka merasa bahwa mereka sudah menjalankan semua perintah Tuhan, gitu. Padahal siapa yang bisa menjalankan semua perintah Tuhan? Tidak ada, ya. Semua manusia itu sudah berdosa, ya. Tidak ada di dunia ini semua manusia itu sempurna 100%, ya. Sikap merasa diri paling benar inilah yang menjadi permasalahan ketika mereka menuduh wanita tersebut, ya. Kita harus belajar anak-anak, ketika ada orang lain melakukan kesalahan, ya, kita tidak jangan cepat-cepat menuduh orang tersebut atau teman kita atau orang tua kita, ya. Tanyakan mengapa dia melakukan hal tersebut, ya. Kita harus belajar, ya, untuk tahu, ya, kenapa sih orang ini seperti ini, kenapa sih teman saya kok seperti ini, ya. Lalu tanyakan juga, jika saya ada di posisinya, apa yang akan saya lakukan? Nah, Pak Joko ingin menceritakan sebuah kisah. Nah, di dalam sebuah kereta api ada seorang bapak, gitu ya. Seorang bapak dengan putrinya, ya, ada di dalam sebuah gerbong kereta api. Kemudian bapak itu duduk dan kemudian kedua putrinya ini bermain, gitu ya, di depannya. Lalu ada seorang bapak di sebelahnya lagi, ya, yang sedang duduk dan sedang berusaha untuk beristirahat karena dia capek, ya, pulang bekerja, gitu ya. Tetapi karena anak kedua bapak tadi yang ribut, dia tidak bisa beristirahat. Kemudian dia
marah dan di dalam hatinya mengatakan, "Duh, kenapa ya bapak ini nggak meminta anaknya untuk diam, tidak menertibkan anaknya yang ribut, tidak disuruh diam saja gitu." Ya, di dalam hatinya dia berkata seperti itu. Tetapi anak tersebut semakin lama semakin ribut ya, bermain gitu ya, kedua putrinya itu. Akhirnya si bapak yang terganggu ini dia berdiri dan dia marah kepada bapak dari anak-anak tadi. Ya, dia mengatakan, "Pak, saya ini capek, saya butuh istirahat. Bisa nggak bapak diamkan kedua putri bapak?" Gitu. "Saya harus beristirahat," dia bilang. Lalu si bapak dari kedua putri ini mengatakan, "Pak, mohon maaf atas kelakuan anak-anak saya. Mungkin mereka mengganggu istirahat bapak. Tetapi izinkanlah mereka bermain seperti ini. Karena 2 jam yang lalu saya dengan putri saya ini baru saja menghadiri pemakaman dari ibunya. Ibu mereka baru saja meninggal 2 jam yang lalu. Kami baru saja memakamkan dia dan mereka tidak tahu bahwa ibunya itu meninggal. Mereka tahunya ibunya pergi, sehingga mereka masih bermain seperti itu." Lalu dengan sekejap bapak yang tadinya marah kemudian tiba-tiba menjadi bisa memaklumi kondisinya. Begitu anak-anak, ya. Kadang-kadang kita cepat untuk marah gitu ya ketika melihat kesalahan orang lain. Kita tidak melihat bahwa ada alasan dia melakukan hal seperti itu. Kita harus belajar untuk bertanya. Dan bapak yang tadi mungkin berpikir ketika dia juga ada di posisi itu, ya dia juga barangkali akan melakukan hal yang sama gitu, ya. Nah, lalu yang berikutnya, sikap menghakimi itu adalah sikap yang tidak memiliki kasih, gitu ya. Kita cenderung menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita. Nah, tidak ada kasih inilah yang membuat kita sering kali ya melukai akhirnya orang lain dengan perkataan kita ketika kita mengatakan kamu salah. Ini bertentangan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, gitu. Biarpun orang itu salah, kita tidak boleh menganggap dia lebih rendah daripada kita. Kita harus tetap mengasihi dia. Kita harus tetap menghargai dia sebagai sesama ciptaan Tuhan yang berharga. Ya, kalau anak-anak pernah melihat teman salah gitu, ya belajarlah untuk mengampuni. Nah, kalau anak-anak pernah melihat mungkin orang tuamu pernah salah terhadap engkau, mama papamu, ya belajarlah untuk memiliki kasih dan mengampuni seperti itu. Seperti Tuhan Yesus juga mengampuni. Ya, jangan mengatakan hal-hal yang buruk ya ketika anak-anak melihat mungkin orang tua pernah salah begitu ya, tetapi belajarlah anak-anak bahwa ya setiap orang itu juga terbatas dan setiap orang itu memiliki kekurangan. Bukankah anak-anak juga punya kekurangan? Bukankah anak-anak juga pernah berbuat salah? Nah, oleh karena itu mari mulai saat ini stop menghakimi ya, stop merendahkan orang lain, stop merasa diri paling benar ya. Sebaliknya, seperti firman Tuhan katakan, menyatakan hal-hal yang benar dengan hati penuh kasih. Atau dalam bahasa Inggrisnya, speak the truth in love. Apa artinya anak-anak? Bukan berarti yang salah itu jadi benar, yang salah tetap salah. Ya, ketika Tuhan Yesus dengan wanita yang tadi, yang ketahuan berzina, kan Tuhan Yesus nggak bilang begini, pergilah ya, berzinah nggak apa-apa, berzinah nggak dosa. Tidak, Tuhan Yesus bilangnya gimana?
pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus menyatakan bahwa dosa itu tetap dosa, salah tetap salah, tetapi harus ditegur dengan kasih, tidak dengan cara menghakimi, merasa paling benar sehingga orang lain direndahkan begitu. Kalau ada yang salah gitu terhadap anak-anak, belajarlah dengan kasih gitu ya, menegur begitu. Hal yang salah boleh ditegur, boleh gitu ya. Jadi ketika mungkin anak-anak melihat ada teman gitu ya, mungkin di kelas ataupun di ruang meeting gitu ya, lagi Google Meet tidak tertib gitu, anak-anak boleh mengingatkan gitu ya dengan cara yang baik. Ayo teman-teman perhatikan gurunya, misalkan. Ayo teman-teman konsentrasi, ya kita kan sedang belajar. Boleh seperti itu. Tidak dengan mengatakan bahwa ya teman-teman itu adalah teman-teman yang jahat, mereka tidak baik dan sebagainya ya. Anak-anak harus belajar ya dengan kasih menyatakan hal-hal yang benar. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Tuhan Yesus tidak mengatakan yang dosa itu tidak dosa, yang salah itu tidak salah. Tuhan Yesus tetap mengatakan yang salah itu tetap salah, yang dosa itu tetap dosa. Tetapi Tuhan Yesus dengan kasih menegur dan satu lagi mengampuni. Anak-anak, mengampuni orang yang bersalah itu tidak sama dengan memaklumi kesalahannya ya. Yang salah tetap salah, yang salah itu harus diperbaiki supaya jadi yang benar. Tetapi mengampuni orang lain itu sudah menjadi kewajiban kita gitu ya. Kalau orang itu minta maaf, kita mengampuni ya, tidak cepat-cepat menghukum, menghakimi orang lain ya. Itu saja firman Tuhan pada pagi ini. Ya, semoga Tuhan menolong kita semuanya untuk melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah mengajarkan kami supaya kami tidak cepat-cepat menghakimi, bahkan menghukum orang yang bersalah. Tetapi dengan penuh kasih kami boleh menyapa mereka, menegur dengan kasih, memperbaiki yang salah ya Tuhan. Ajarlah kami untuk memiliki kasih seperti yang Engkau miliki, supaya orang-orang yang ada di sekeliling kami semakin juga mencintai Tuhan. Dan kami dapat mengasihi sesama kami seperti kami juga dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Pak Joko yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita hari ini. Semoga firman Tuhan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak Ibu dan juga anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian, Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita
anak-anak, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa penutup. Kami serahkan kepada Bapak Joko untuk memimpinnya. Ya, anak-anak yang terkasih, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk setiap pelajaran-pelajaran yang akan kita lewati hari ini, dan juga kita berdoa untuk guru-guru yang akan mengajar kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu. Pada hari ini kami sudah melaksanakan kebaktian, kami sudah memuji Engkau dan juga sudah mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami berdoa bagi guru-guru kami yang akan mengajar. Tolonglah mereka supaya mereka dapat mengajar kami dengan baik. Dan juga kami berdoa untuk kegiatan belajar mengajar hari ini, supaya kegiatan belajar mengajar hari ini boleh berjalan dengan lancar, boleh berjalan dengan baik. Berkatilah semuanya ya Tuhan, apa yang akan kami lakukan hari ini. Tak lupa juga kami berdoa untuk orang tua kami, supaya mereka juga Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kemampuan senantiasa supaya dapat juga mendampingi kami di dalam belajar dan juga memenuhi setiap kebutuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami di dalam penyertaan-Mu. Amin. Baik, Bapak Ibu dan juga anak-anak, ibadah kita telah selesai. Dan mengingatkan kembali untuk anak-anak semuanya supaya mengisi link absen yang ada di bagian deskripsi dari YouTube yang sedang kita putar. Terima kasih, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye.